Ya nanti kita saling melengkapi aja gitu kan. Yang lain kalau kalau ada berdasarkan pengalaman atau dari artikel juga nggak apa-apa kita diskusikan aja bersama. Hmm. Nah, ini artikel pertama ini oleh Alvin Nurulaili Zain, Lili Supardi dan Harvin Lanya. Ini dia menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan materi trigonometri. Nah, dalam artikel ini mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, setelah mengevaluasi hasil tes siswa, ternyata hampir 80% siswa hasilnya kurang maksimal dalam menyelesaikan soal trigonometri. Nah, di sini di dalam artikel ini juga dijelaskan faktor-faktornya yang membuat kesalahannya. Nah, ini Bu, indikator-indikator kesalahan yang siswa lakukan dalam menyelesaikan soal trigonometri. Ada kesalahan konsep, ada kesalahan prinsip, dan kesalahan operasi. Nah, ini pada hasil penelitiannya, hampir 80% siswa melakukan kesalahan, baik itu kesalahan konsep, kesalahan prinsip, dan kesalahan operasi. Bahwa kesalahan terjadi pada hasil kerja yaitu kesalahan konsep, dikarenakan siswa tidak menuliskan variabel berdasarkan soal. Siswa kebanyakan kurang menuliskan lambang sudutnya, seperti halnya cuplikan wawancara. Jadi ada kesalahan menuliskan sin 30 tapi tidak menuliskan derajatnya 30 derajat. Ini ada wawancara, contoh wawancaranya. Nah, kalau untuk kesalahan prinsip, yaitu kurang menuliskan rumus, seperti halnya cuplikan wawancara berikut ini. Terus maksudnya dari X sama dengan akar sekian ini maksudnya gimana? Langsung muncul seperti itu. Tapi dia Nah, nggak dia tidak ngeliatkan menuliskan gambarnya ya. Nggak, rumus. dia, Iya, apa Bu. di artikel ini dia tidak menuliskan seperti apa gambar trigonometri yang dia maksud itu. Iya, tidak ada, Bu. Jadi kalau dengan kalimat-kalimat gini, kadang-kadang kita sendiri sudah Iya, lupa ya yang bingung. mana ya. Heeh. Coba Nah ya di coba-coba apa lihat tuh? dulu. Jadi Di yang nampak penilaian. kesalahannya itu kalau bisa. Ya. Oh, ini ada, Nah Bu. kayak gitu kan ada. Ya kalau gini akan tahu kita. eh, oke. Boleh dari awalnya dulu, boleh dari awalnya dulu. Kalau kalau bisa nanti walaupun dari beberapa artikel lalu di apa diambil yang inti-intinya gitu kan. Kesalahan ini contoh gitu ya. Jadi apa kita bikin artikel baru gitu kan. Tapi berdasarkan Oh, gitu. sumber-sumber. Tapi boleh karena pertama bolehlah. Iya, Ini iya. kriteria kesalahan kalau menurut Watson. Dia ada juga Watson. kesalahan tuh ada juga yang bermacam-macam tapi tergantung berdasarkan siapa gitu ya. Kalau berdasarkan Iya, Bu. kriteria Watson dia ada beberapa kriterianya itu kan. Oke, indikator, Iya. penyebab. Ini Oke, ada. ya. Iya. Ya. Ini ada kalau menurut Watson ini data tidak tepat, prosedur tidak tepat, data hilang, kesimpulan hilang. Nah, sebeda dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi ada kesalahan konsep, prinsip. Nah, ini kesalahan yang pertama itu data tidak tepat. Indikatornya kesalahan saat menempatkan data ke variabel, tidak memakai data yang seharusnya digunakan karena siswa kurang teliti dan siswa kurang mengerti soal. Kalau prosedur ini menggunakan rumus yang tidak tepat, tidak menuliskan langkah-langkah saat memecahkan soal. Ini dikarenakan
Siswanya kurang memahami konsep untuk menyelesaikan soal dan tidak tahu cara menuliskan langkah-langkah rumus dari soal. Kemudian data hilang, data yang dimasukkan tidak lengkap. Jadi diketahuinya di soal itu tidak lengkap, kurang teliti dalam menyajikan data-data yang seharusnya dipakai. Terus yang terakhir itu kesimpulan hilang. Saat membuat kesimpulan tidak memakai data yang ada, serta kurang karena siswa kurang mengerti dalam mengolah data untuk mengambil kesimpulan. Kemudian ada konflik level respon. Kurang siap dalam mengerjakan soal dan karena siswa tidak belajar sebelum menghadapi sebuah tes. Oh, ini ada banyak ternyata. Ada manipulasi tidak langsung. Alasan yang digunakan saat memecahkan soal tidak Itu bisa logis, tidak memahami diperlihatkan soal. gitu ya. Gimana, Bu? Ya, ya misalnya eh, misalnya manipulasi tidak langsung gitu kan alasan yang digunakan contoh enggak apa tidak dituliskannya contoh yang salahnya itu gitu kan. Iya, tidak dituliskan. Ya tapi tidak apa-apa lah Lucu. kita tampung aja dulu. Iya, ini. Oke, langsung ke lihat contoh soalnya ya, Bu ya. Ini ya. Nah, seperti ini contoh apa dia ini? Nah, gitu kan. Sin A adalah 4/5. Yang A di mana dia A, yang mana B, mana C itu ada dia Aceh. gambarkan itu ya. Iya, Sin A itu adalah kos, kos. tapi dari gambar di atas adalah jawaban dari Ah, satu bisa dilihat bahwa S1 dapat mengerjakan soal dengan benar dengan prosedur penyelesaian yang tepat. Siswa paham langkah digunakan untuk mencari sisi samping gitu kan. Ah, jadi mungkin bagaimana kalau ibu ibu Sola ya diperlihatkan diingatkan terlebih dahulu kembali tentang trigonometri. Kita sudah langsung ke permasalahan-permasalahannya. Kita teori teori dasarnya dulu. Kadang-kadang kita kan lupa mana yang oh, sin, mana yang cos gitu kan. Iya. oh. ah, Kalau dulu saya ingat belajar di SMA itu kayak pakai ini singkatan-singkatan gitu loh, Bu. Sin demi depan miring, kos Nah, ya, samis yang samping gitu tuh maksudnya miring, kan desa. ditayangkan aja kalau ada. Biasanya ada tuh di setiap setiap ini. Supaya kita ingat dulu kalau sudah langsung ke sini kadang-kadang yang mana yang sini, yang mana yang kos. Kita kan lupa gitu kan. Ibu nih yang suka lupa Ah, nih masalahnya. jadi kita Ah, kita lihat di mananya ya, Bu ya. Kita cari lagi aja di internet gitu, Bu. ya dan ya, coba kita lihat dulu yang apa sebelum masuk ke permasalahan kita ingat dulu trigonometri itu yang mana yang teori teori dasarnya gitu kan. Mm. Jadi kita Trigonometri. ngeliat kita sendiri kadang lupa jadi nggak tahu kita salahnya apa jadinya gitu kan. Nah, tips Apalagi hmm. mengingat, mengingat materi trigono. Kok kayak gini sih tulisannya? Nah ya biasanya ketik materi trigonometri aja mungkin dapat kali itu materi trigonometri. Trigonometri. Nah, Ah, tadi. kan banyak sekali materinya itu kan. Nah, Oh ini ya. nah, ini yang dapat. Ah itu kan ini Ini lengkap mestinya ini. ada gambarnya tuh yang klik yang di kiri ini ada gambarnya nggak? Yang Bentar. ya ya yang kotak kiri. Hmm. Nah, ini ada yang Ini ada ya, Bu. ya bisa. Nah, jadi tuh Mana ini ya tadi? Ya, kok malah terlibat hilang? ya terlibat. Mana tadi? Nah,
Loh, kok masuk ke sini tapi nggak Nah, dikasih. itu bisa ya, yang kita butuhkan yang gambar Oh, ini yang yang ini ada ya. segitiganya ya ini. Nah, ini dulu ya kita sepakati. Kadang-kadang kan ada juga yang A-nya di mana gitu kan. Nah, jadi ternyata di buku ini A-nya di sini. Kadang-kadang kan kita suka A-nya di C ini kan. A, B, C, C di atasnya itu kan. Untuk buku ini A-nya di situ. Kalau A-nya di situ, Ya. nah, itu kita melihatnya di sini kan sinus alfa adalah perbandingan sisi depan sudut alfa. Nah, jadi yang alfanya dia nggak tulis di sini. Ini ya. Nah, kalau bisa dipakai pensil bisa nggak? Nah, kalau alfanya kan di sini Hmm, adalah sisi di depan sudut alfa. Oh ini, oh alfanya itu di A ya. Itu iya, ibu kurang kurang awas juga mata ibu ini. iya. Ibu pikir Di kecil sini, Bu. ya. Oh iya itu alfanya gitu. Ya, di situ coba kita ingatkan kembali. Coba Ibu Sola ingatkan kembali trigonometri itu. Nah, mm, Ya. Kan kalau sinus itu kan kita tahu kalau yang dipelajari biar cepat ingatnya kan depan miring. Nah, ini kan sudut alfanya ini kan di A, di ini kan alfanya. Nah, depan sudut alfa ini apa? Sisi apa? Depannya. Depannya itu adalah A, miringnya ya, adalah C. Kalau miring kan kita oke, sama-sama tahu lah ya, sisi miring ya. kan Jadi A dan C. sinus alfa itu, nah gitu kan? Iya. Mm. Nah, kalau misalnya kita ubah, misalnya kita cari yang B, misalnya di sini B. Sin B itu, sin sudut B ini apa? Berarti kan sinnya tuh depan dan miring. Depan depan sudut B ini kan adalah B, miringnya adalah C. Berarti sin B itu adalah B per C. Tapi B B B per C itu sudah menjadi kosinus alfa dia jadinya ya. Iya, Kalau dari kosinus tabel alfa. mm, Ya, kosinus alfa. kosinus Tapi kalau alfa, misalnya kosinus alfa, mau kemudian cari kalau tangen alfa sinus B, ya, Pak. ya alfanya ada di A yang jelas ya. Jadi tangen alfa Iya. itu adalah sisi depan sudut A. mm, Oh ya, kalau tangan itu kan Berarti dia A depan per B. samping, Mm-mm. depan samping. Berarti tangan itu yang di alfanya sisi depannya itu kan kita sudah tahu A, sampingnya itu adalah B. Jadi A per Oh, B. kadang-kadang ibu membuat segitiganya tuh sisi sikunya tuh sebelah kanan, A-nya di sini. Jadi Oh begitu ya, begitu agak bertukar sedikit, ibunya yang kebingungan kenapa gitu. Biasanya segitiganya A-nya tuh di sini ya apa? eh, Sudut siku C-nya tuh di kanan A gitu kan. Jadi iya, jadi kita melihatnya gitu ya. Ibunya yang suka. iya. Ya, oke, lanjut, lanjut. Mudah-mudahan hanya ibu yang gitu ya. Jadi kalau tangan, gitu ya. Tangan sisi Kalau apa? kok tangan ini em, kebalikan dari tangan. Kalau tangan kan depan desa, depan samping. Kalau kok tangan tuh samping depan kayak gitu, Bu. Kalau aku Ya. ngafalinnya biar cepet hafal itu kok tangan berarti kebalikan dari Mm-mm. tangan. Nah, jadi kalau kotangan itu adalah sisi samping sudut alfa. Sisi sampingnya tadi kan kita sudah ketahui adalah B. Nah, sisi depannya itu adalah A. Jadi kalau kotangan alfa itu adalah B per A. Sedangkan kalau secant ini itu tuh kebalikannya dari cos, rumus cos. Kalau cos itu kan Ya. cos sami, Mm-mm. Mm-mm. samping miring. Sedangkan kalau secant ini kebalikan yang miring samping. Nah, kalau secant ini, secant dari A ini adalah miring. Miringnya itu kan sisi miringnya itu kan adalah C. Setelah itu yang sisi samping miring, sampingnya adalah B. Jadi rumus sekannya ini C per B. Kalau kosekan ini kebalikan dari sinus. Rumus sinus. Kalau sinus tadi kan rumusnya sin demi, sin depan dan miring. Berarti kalau kosekan ini adalah miring dan depan. Nah, sisi miringnya kita ketahui bersama adalah C, sedangkan depan depan dari sudut alfa ini kan adalah A. Mm-mm. Berarti Mm-mm. kosekannya adalah C per A. Oke. Jadi karena apa banyak aturan-aturan seperti ini, kadang-kadang
terbalik gambarnya gitu kan. Jadi Iya, jadi bingung nah, kadang kan ya. Tapi memang dengan penjelasan ada sisi di depan dibagi sisi miring ini lebih mempermudah ya. Kita berharap. Nah, coba ke iya. bawahnya lagi rumus trigonometri, rumus trigonometrinya. Nah, itu Sin A rumus tentang dikali sin eh, A, cos A kali cos A. sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat Oh alfa sama ya, dengan satu itu kan ya. iya. Tan Ba- kuadrat Banyak sekali rumusnya alfa. memang ya. Nah, jadi ini Iya. aplikasinya. Oke, boleh balik lagi ke permasalahan GeoGebra. tadi. Oke, artikelnya tadi. Nah, jadi kita sudah diingatkan kan, sudah sama dia gambarnya dengan yang itu. Nah, kita alfanya apa? Nah, Iya. Sin A, A berarti A-nya yang di sini. Berarti kan depan miring A per C. Berarti A-nya ini A, nggak dituliskan ya 4 5. oh iya, Berarti dia nggak nulis angkanya. iya nggak Diketahuinya nulis juga dia angka. nggak nulis angkanya gitu kan. Iya, Langsung aja. Jadi begitu yang mengoreksi kalau tidak melihat angkanya tentu nggak bisa ya kan. iya jadi bingung. Eh, jadi eh, dia tidak buat diketahui ya, diketahui Iya. ditanya ada diketahui ya sin A 4 Ada sih Bu. ya. Tapi gambarnya mungkin yang kurang lengkap. Seharusnya kan Iya mana mungkin yang diketahuinya 4 sin mana A. yang 5 empat mana per 5 alfanya yang di mana? Iya. sin A-nya aja ya. Sin sudut A berarti nah. Iya. Hmm, oke. Nah, B-nya yang belum diketahui. Jadi Nah dia untuk tulis B. untuk kasus yang serupa ada yang ini kesalahannya kira-kira apa lagi kalau yang seperti ini. Baik, Bu, mungkin saya menambahkan dari pengalaman. Ah, Jadi sebelumnya saya pernah mengajar di SMA, Bu, beberapa tahun yang lalu sebelum saya pindah ke KAUR. Itu hmm, untuk di masalah trigonometri ini yang paling sering eh, karena masih di awal itu adalah ya ini tadi pemahaman mengenai yang mana depan, samping, miring. Nah, ketika saya pindahkan sudutnya, misalnya soalnya itu yang pertama mengenai sudut alfa, misalnya tadi di titik A ya Bu, yang tadi gambar yang tadi. Nah, terus saya hmm, pindahkan ke B seperti itu. Nah, jadi misalnya penjelasan saya di awal sudutnya itu di A, tetapi ketika saya memberikan soal itu pindah ke B. Jadi kadang-kadang dia, anak dia ini yang salah dihafal A-nya, menempatkan. AB-nya, Iya, tapi nggak gambarnya nggak diperhatiin iya, gitu. iya betul Bu. Ya Jadi dia gitu. tuh sering kesalahan menempatkan mana mana depannya, mana mana samping. Kalau miring sudah pasti terlihat depan dengan Hmm, samping. Jadi dari situ saja sudah pasti ke jawabannya salah ketika hmm. pemahaman mengenai konsepnya itu dia salah seperti itu Bu. Itu mungkin pengalaman saya waktu mengajar di Ah, trigonometri di SMA Bu. ya Terima itu kasih. yang tingkat kita baru mengenalkan baru kan. eh, Boleh yang lain menambahkan? Jadi kita baru mengenalkan aja, kita ubah sedikit, sudah mereka udah kebingungan gitu kan. Nah, itulah kesulitan, salah satu kesulitan trigonometri. Bu Siska bisa menambahkan? Iya Bu, saya sebenarnya hampir sama kasusnya dengan Ibu Lina. Saya sebenarnya belum pernah kalau selama tamat kuliah ini masuk ke ngajar SMA belum pernah. Tapi sempat dulu PPL-nya itu di SMA. Jadi eh, saat misalnya segitiganya kita putar letaknya tidak lurus seperti ini. Mungkin sudutnya nanti garis miringnya ke arah atas, horizontalnya kita ganti. Mereka sudah mulai bingung mana yang menjadi depan, mana yang dekat, mana yang miring itu bingung. Sampai Hmm, kalau saya pernah itu eh, apa namanya melihat siswa itu nggak tahu mana yang hipotenusanya, mana sisi yang paling panjangnya, mereka nggak tahu karena itu tadi gambarnya. Padahal kan kalau dari kita sendiri sudah ada patokan di depan segi sudut siku-siku itulah yang menjadi miringnya. Tinggal ya, yang mana yang sudut yang diinginkan, yang mana yang sudut hmm, yang diinginkan. Kalau misalnya A berarti sudut di depannya, nah, itu yang berperan menjadi
X, kemudian di dekatnya yang berperan menjadi Y, kemudian yang miringnya itu yang menjadi R. Kalau dulu saya sering menggunakan X, Y, dan R, Bu. Seperti itu. Kadang-kadang mereka melukis segitiganya nggak melukis segitiga siku gitu kan, bikin segitiga aja Iya, kehilangan arah juga dia kan. Ya kadang-kadang ya bisa Ibu Luna iya. bisa tambahkan. Ya Bu, saya belum juga kalau yang baru tamat kuliah itu langsung ngajar SMP. Jadi pengalamannya tuh ada waktu magang atau PPL dulu. Jadi pernah mengajarkan trigonometri. Sebenarnya permasalahannya tuh hampir sama sih, Bu. Yang pertama kali itu anak itu di pikirannya sudah kalau trigonometri sudah sulit. Nah, awalnya begitu kan. Jadi Sudah ketika ditakut-takutin sama kakak iya, kelasnya. iya Bu, ketika kami mengajar itu, oh katanya kan sin, kos lagi. Nah, jadi masih pas belajar mereka itu kalau masih melihat contoh masih bisa karena kan misalnya mau mencari sin tadi saya juga mengajarkan sama kayak Ibu Sola tadi demi kan depan per miring. Kalau masih lihat contoh mereka masih bisa menyocokkan. Kalau yang nilai alpanya masih kayak digambar gitu kan masih bisa. Tapi sama seperti kata Bu Lina dan Bu Siska ketika alpanya berpindah, sudah mulai bingung. Apalagi kalau misalnya soalnya itu tidak diketahui gambar, sudah. Jadi Nah. mereka itu, nah sama juga dengan Ibu Siska tadi, nggak tahu yang mana yang sisi panjangnya itu yang mana. Padahal kan sudah dijelaskan sisi miring yang mana, masih nanya sisi miring yang mana Bu, yang ini kan kalau nggak ada gambar pokoknya tambah kelabakan gitu. Nah, apalagi kalau bergambar, ketika gambarnya diputar yang alpanya di sebelah mana aja masih bingung, apalagi kalau tidak disertakan gambar. Begitu pengalaman saya. Ya, terima kasih Ibu siapa? Ah, Ya, Ibu Bu. Lina Purnama bisa nambahkan? Halo, Ibu Lina? Bu, Bu, Bu Ibu Lina Lina tadi lagi lagi ini, izin Bu, lagi coblos, Bu. coblos. Oh, Iya, karena oh, pengkurusatan oke. pemilihan ulang. Oh iya, Pak Rodi, silakan tambahkan Ya, oke, ya, Bu. Terima dari kasih, Pak. pengalaman atau pengalaman pribadi. Karena kita pribadi sendiri begitu ketemu trigonometri, kalau untuk hobi kalkulus, tapi untuk kalkulus pun kita kadang-kadang kesulitan pas yang ada trigonometrinya gitu kan. Iya, Iya. Nah, dari pengalaman Pak Rodi, gimana belajar trigonometri ini? iya, Bu. Terima kasih. Kalau saya sendiri itu belum pernah ngajar SMA gitu kan. Tapi eh, pengalaman waktu sekolah dulu memang trigonometri ini termasuk yang sulit lah karena banyak sekali rumus-rumus begitu kan. Tapi di zaman saya dulu itu kan memang tuntutan matematika itu kan besar sekali karena masuk dalam ujian nasional gitu kan, penentu kelulusan lah. Jadi memang harus bekerja keras gitu belajar matematika ini. Nah, salah satunya memang banyak masuk soal itu ya trigonometri biasanya itu yang paling apa namanya tuh paling menonjol lah, yang paling sulit lah dalam mengerjakan soal-soal dari 30 soal matematika itu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini memang trigonometri ini perpaduan dari tiga, tiga materi ya, fungsi aljabar dan geometri. Jadi memang kalau salah satu saja kita tidak menguasai gitu kan, Halo, itu memang halo. buyar semuanya gitu kan. Jadi fungsi aljabar dan geometri. Geometri di sini kan nampak sekali. Ini segitiga Melukis. siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini Kayak kan pemahaman kayak dasar kita pasti di teorema Pitagoras. Nah, kadang kayak Ya. di mau sekolah teorema ya. Pitagoras aja kadang belum sempurna pemahamannya, masih bingung gitu. Ya, di Bagus sih. mana Nah, Pak, apa coba naik meletakkan perosotan pakai ini. apa sisi-sisinya ini. Misalnya ini masih bagus A, B, C. Ini kan masih yang umum gitu kan.
kadang C itu posisinya bisa aja di bawah, bisa aja yang di sisi tegak gitu, diputar-putar. Nah, itu malah membuat tambah bingung. Ini kan karena pemahaman kita saja supaya mudah diurutkan A, B, C, C itu selalu pasti sisi miring gitu kan. Padahal Iya, nggak biasanya. harus sisi miring. C itu nggak harus sisi miring. Bisa saja A bisa B. Nah, disitulah ke apa pemahaman kita karena udah diganti posisi A, B, C-nya, udah di situ bingung lagi. Iya, Belum lagi karena sifat kita itu seperti saya dulu kan sekolah itu memang menghafal gitu kan. meniru. Iya, menghafal rumus-rumus A B C A B C. Ketika posisi sudah diubah A B C nah bingung ya. Ada situ letak salahnya kita gitu kan. Karena rumus-rumus itu memang kalau untuk menghafal mudah itu. Tetapi Ya, pemahamannya belum tuh. Jadi perlu betul. menghafal juga, memahami juga. Karena kalau menghafal saja tidak paham, percuma saja gitu. Ya, Rumus-rumus itu dibolak-balik. Kalau kita tidak paham, disitulah letak kebingungan. Karena apa trigonometrinya kan maksudnya ABC, ABC, ABC. Kadangkala ABC itu bisa berubah gitu. ya, Nggak harus, nggak sisi miring ya, C-nya iya gitu kan? C-nya nggak sisi miring. C-nya Bisa nggak di saja sisi C, miring. sisi miringnya B Ah, diletaknya. Bingunglah kita. Lah, ah, padahal rumus ya. ini nih. Jangan kan itu di teorema Pitagoras aja kadang kita buat Ah. karena rumus umum kita C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Iya, dihafal, Ya, hafal dihafalkan. luar Jadi kepala. ada tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B. Ketika kita letak ubah posisinya, A-nya dimiring, nah bingunglah Iya. anak-anak ini. Nah, disitulah karena kita konsep awalnya yang belum kuat itu. Ketika masuk Ya, ke trigonometri, buyar semuanya gitu. Itu Bu, kalau ya. pengalaman saya. Jadi ya seperti itu kalau di kita kenal kan akuarat Pitagoras kan memang seperti itu kan. Apa itu Pitagoras? Akuarat sama Mm-mm. tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kan Iya. siapa A siapa B-nya dia otomatis saja dia kan tim Mm-mm. segitiga C. Jadi itu makanya tadi kita lihat dulu konsep trigonometrinya. Kan kalau di rumus sisi miring gitu kan, bukan Ya, huruf-hurufnya tapi bukan sisi hurufnya. miring, sisi yang seperti yang Iya. diperlihatkan Bu Sola tadi. Makanya salah satu cara ya kita memang membawa ke rumusnya. Jadi Mm. itu untuk tingkat dasar itu kan. Sementara untuk trigonometri itu rumusnya banyak sekali ya. Nah, jadi Ibu Salah bisa lanjutkan. Iya. Silakan, makasih ya semuanya ya. Nah itu siku-siku di C. Nah siku-siku di C dikasih A 4/5. Oh, Tidak kalau menuliskan. Nah ya kesalahannya di mana dia baru nuliskan itu kan. Sin A empat kalau per menurut lima. saya Hmm. dari soal sebelumnya itu kan sisi B-nya itu kan belum diketahui, Bu, sebenarnya. Nah, ini dia tiba-tiba kok bisa tahu tiga, B sama dengan 3 dapatnya dari mana, dia langsung tulis saja. Eh, Kalau yang di sini kan tadi dia masih mencari B, kan karena B belum diketahui di soal itu. Nah, Itu. sedangkan yang kedua ini tiba-tiba B-nya sudah ketemu. Berarti dia udah Jadi, paham, udah bagus, udah paham teorema Pitagoras gitu. Karena itu iya, kan tapi teorema Pitagoras. atau iya lihat triple tetangga, Pitagoras ini. lihat Iya. lihat jawaban teman bisa jadi. Heeh. Lihat jawaban teman. Iya ya. Jadi gitu. Lanjut. Jadi jadi di Hasil sini tes. Ini nggak digambar. tidak digambar terus dia dapat dari mana itu kan? Ya, A sama langsung dengan dapat tiga aja per lima jawabannya. A. Oh, dia bikin kali bikin catatan 3, 4, 5 gitu. Jadi dia tebak-tebak aja lagi gitu kan. Jadi dia langsung mendapatkan jawaban tanpa ada langkah-langkah. Bisa jadi juga dia tanya temannya apa jawabnya. Langsung dia tulis tapi entah dari mana nggak jelas gitu kan. Iya. Kalau menurut saya itu Bu, dia mengurutkan sepertinya kan 3, 4, 5 gitu. Jadi langsung Oh, dapat. Diurutkan kan 3, 4, 5. Dapat. tiga yang belum ada 4 ini kan. Iya. Jadi dia bikin aja 3, 4 kan banyak Kebetulan benar cara ya. gitu. Jadi langkahnya dari mana nggak tahu itu Iya, ya. nggak tahu. Mesin Itu. salah BEM jadinya. Iya. Heeh. Ah,
Jadi itu yang terjadi pada siswa yang penting udah jawab itu kan. Kali dulu, kali dulu. Atau memang Nah, dia itu biasanya kan kalau untuk mencontohkan teorema Pythagoras kan selalu guru itu menggunakan 3 4 5 untuk yang paling dasar itu. Mungkin dia udah tahu eh, di situ kayaknya, udah paham di situ oh 3 4 5. Lihat karena sudut belum siku-siku ada gitu. angka empatnya ya, Ya, langsung karena aja dia paling dasar angka guru tuh empat. pasti Satu mencontohkan dan ini. teorema Pythagoras itu Satu 3 dan 4 5 ini. gitu. Hmm. Oke. Nah, jadi lanjut lagi. Jadi kita jadi sebagai guru kalau kita sudah tahu yang dilakukan anak-anak tuh nebak, ada yang menebak-nebak gitu kan. Jadi bagaimana cara menekankan pembelajaran Satu trigonometri yang dua sulit itu? ibu, satu tulen ini, satu tulen. Ibu. Ya, lanjutlah. Oh, Bisa lah, sudah silakan. selesai kayaknya cuman tiga Hmm, soal yang dibahas kayaknya ini. Oke, ya sudah selesai. Eh, eh, Cukup dulu ya. Satu tulen Nah, ibu, ya, satu Ibu tulen Sola. ibu. Nah, Oh, jadi ini stop. ya stop dulu. Nah, ada yang mau menampilkan yang lain? Itu baru tingkat dasar saja sudah yang terjadi kesalahan. Ada yang Iya. nebak-nebak jawaban, itu kan ada yang asalan dia menempatkan angka gitu kan. Ada yang menemukan yang lain? Ya, Pak Rodi silakan Pak Rodi tayangkan dulu ininya. Oh iya, ya izin share ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, kelas 2 teknik. Oh, di SMK ini ya. Iya, Di Bu. SMK pengguna trigonometri berarti ya, Iya. teknik. Oke, lanjut. Jadi ini ada analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika pokok bahasan trigonometri pada siswa kelas 2 teknik SMK Negeri 5 Baru. Ini latar belakangnya. Ini analisisnya. Nah, ini kesalahannya. Menurut Tarigan, kesalahan adalah upaya pembelajaran mengikuti kaidah-kaidah yang diyakininya atau yang diharapkannya benar atau tepat, tetapi sebenarnya salah atau tidak tepat dalam beberapa hal. Menurut Wahrik, kesalahan itu penyimpangan dari bentuk aturan yang benar, ciri yang buruk, kekurangan. Jadi kesalahan adalah suatu tindakan yang tidak benar atau tidak tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Analisis kesalahan, ini matematika sekolah. Jadi katanya matematika sekolah tidak sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar antara lain dalam hal penyajian matematika, pola pikir matematika, keterbatasan semesta, tingkat keabstrakan. Nah, terus kesalahan yang dilakukan siswa pada proses penyelesaian soal. Adapun yang jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri sebagai berikut. Pertama, kesalahan konsep. Sama kesalahan konsep, kita lihat langsung saja ke contohnya. Nah, ini. Contoh tanpa menggunakan kalkulator. Hitunglah tangan 105 derajat. Penyelesaian tangan 105 derajat sama dengan tangan 60 derajat tambah 45 derajat. Nah, ini penyelesaiannya. Terus sampai ke bawah itu dapat hasilnya negatif dalam kurung 2 tambah akar 3. Ini contoh Yang yang benar. benarnya. Coba menjadi benar Tahu karena dia tepat dalam rumusnya itu ya. ya ini menggunakan sudut istimewa. Nah, ini contoh yang salahnya. Jadi tangan 105 derajat sama dengan tangan 90 derajat tambah 15 derajat. Jadi sama dengan tangan 90 derajat tambah tangan 15 derajat.
per Ah, satu yang tidak kurang. istimewa Ah, sudut. ya, Ah, ya. ini bisa lihat perbandingan kalau yang benarnya itu agak panjang kan, Nah, ini panjang caranya. enggak dia Nah, menggunakan tangan 15, tangan 15 kan tidak istimewa. iya, Tangan 105. 45 kan istimewa kan? Oh iya, kalau Mm-mm. ini kan 60 derajat tambah tangan 45 derajat, ya, istimewa. Mm-mm. Kalau ini tangan 90 derajat tambah tangan 15 derajat. Tangan Nah, 15 dia sama buat dengan hasil yang ini akar 3 tambah tangan 15. Oh, jadi hasilnya pakai tangan-tangan 15 ya, karena tangan 15 bukan istimewa begitu. Jadi nggak dapat nilainya. Di sini letak kesalahan konsep dia tadi. Kesalahan konsep. dia dia Ya, mengurai nilai ya. Di sini kadang sering banyak terjadi itu 15 kan ya. ke siswa-siswa karena mungkin apa namanya ketidaktahuan atau tidak tahu isu istimewa gitu kan. Ah, ya. Nah, Terus dari mana dia dapat satu tambah iya, angka 3 memang tangan 15. memang kadang kita mikir kalau angka-angka misalnya berapa gitu kan, eh, apa menemukan sudut istimewanya itu kadang Oh iya, ya iya. cukup sulit juga mungkin bagi siswa-siswa gitu kan. Iya, ya masih masih dia buat dalam tangan Mas, 15 hasilnya iya, kan, ya iya. masih kena. Ah, iya, Ini iya, eh, ini masih mending kan 90 derajat istimewa. Jangan-jangan ada yang iya. 105 derajat 100 100 tambah tambah 5. 5 itu. Nah, ya, mentok sampai di situ Tambah enggak nanti ketemu tambah jawabannya nggak ya. ketemu itu. Di situ kan berarti kan perlu pemahaman itu kan memecah angkanya bagaimana menjadi sudut istimewa. Perlu keterampilan Gitu. berhitung Ah, juga di situ kan. ya, Kayak perlu gitu. mengingatkan yang ambil yang iya yang istimewa itu Iya, nilainya karena ada gitu kan. iya, Kalau agak berarti ketika mengajarkan harus diajarkan juga yang tidak istimewa iya, begini gitu kan. iya. Mm. Biasanya ada juga penyelesaian tidak istimewa. Mungkin ini Nah. bisa juga penyelesaiannya yang tidak istimewa mungkin lebih panjang gitu kan. Tanggal 15 berapa-berapa gitu. Nah, di sini. Sini berarti kan Ya, konsepnya yang belum ini, belum matang gitu. iya, iya. Kalau Di kita bilang salah, enggak bisa juga. Cuma Iya, enggak ada nggak bisa salah nilainya kan? gitu Iya. kan. Hah? Mereka dia bilang mereka sudah betul, cuman mereka nggak bisa mengganti tangan Iya. 15. Nah, iya, iya. Sebenarnya gimana Bu ya? Kita itu kalau salah tuh kayaknya enggak. Cuman kan tidak diharapkan hasilnya seperti Ah, ini iya gitu Bu ya. hasilnya hasil mau Hasilnya tidak maunya diharapkan. Kita kan tapi mau kan kan yang ini kan. karena tanpa menggunakan kalkulator gitu kan, Iya, tanpa menggunakan kalkulator tapi iya, tangennya itu nggak iya. nggak ada lagi, tapi dia masih mengandung tangen Heeh. gitu. Nah, berarti Karena kan nilai-nilai tangan kan ada semua iya sebenarnya yang di kalkulator istimewa. juga 15 derajat itu ada nilainya. Kalau pakai Iya kalkulator ada kan kalau kita nah cari pakai kalkulator ada gitu kan. Dia iya. dia cuman nggak istimewa jadi Iya. nggak kan Bukannya kita perintah harapkan. perintahnya kan tuh tanpa menggunakan kalkulator hitunglah kan kan. Iya. Jadi kalau kalau yang pakai tangan 15 terpaksa ngintip kalkulator gitu kan. Dapat Hmm. itu. Oke, ini untuk Jadi ya, kesalahan konsep. Nah, udah jelas dia ini. harus ya Ah, memecah sudut itu kan mm-mm. sehingga bisa itu. Terus yang kedua kesalahan prinsip gitu ya. Prinsip merupakan gabungan dari fakta dan konsep yang dikaitkan dengan suatu relasi atau operasi. Prinsip dapat berupa rumus, aksioma, teorema, sifat-sifat, dan lain-lain. Kesalahan prinsip yang dimaksudkan adalah kesalahan penggunaan aksioma, teorema, dan rumus-rumus trigonometri dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, contoh, diketahui cos A sama dengan 5/13 dan sin B sama dengan 4/25. Sudut A dan B lancip. Hitunglah cos A tambah B dan cos A kurang B. Penyelesaiannya, cos A sama dengan 5/13 dan sin A sama dengan 12/13. Sin B sama dengan 24/25 dan cos B sama dengan 7/25. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Cos A tambah B sama dengan 5/13 kali 7/25 dikurang 12/13 kali 24/25. Sama dengan
35 per 325 dikurang 288 per 325. Jadi hasilnya negatif 253 per 325. Nah, ini contoh pekerjaannya benar gitu. Hmm. Hasilnya yang tepat. Kita lihat eh, yang salahnya. Nah, cos A sama dengan 5 per 13 dan sin A sama dengan 12 per 13. Sin B sama dengan 24 per 25 dan cos B sama dengan 7 per 25. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Jadi cos A tambah B sama dengan 5 per 13 kali 12 per 13 tambah 7 per 25 kali 24 per 25. Sehingga Hmm. sama dengan 60 per 13 ya, dikalikan jadi ya, ditambah 168 per 25. Jadi hasilnya 3684 per 325. Nah, ini contoh pekerjaan yang salah. Kesalahan terjadi pada penggunaan rumus kosinus jumlah itu. Nah, jadi di sini salah prinsip ya dia. Letaknya Cos A tambah ya cos cos A tambah cos B-nya. A tambah B, cos B Mm-mm. dikurang Cos sin A A tambah B, cos A, cos sin B, B. kurang sin A, sin B. Sebenarnya rumusnya udah benar sih. Oke. Cuman pas ke bawahnya, cos A tambah B, 5 per 13. Cos B itu 7 Nah, per 25, dia nulisnya 12 per 13. oh, Nah, ini 5 per salah 13. salah nilai. Oh, salah Yang 12 per letak. 13 itu adalah sin A gitu. Iya, Hmm. salah dia Padahal cos B, meletakkannya. ya dia salah dia ngisikan nilainya. Itu juga dia Sin A-nya, ditambah, seharusnya kan dikurang gitu. Salah juga di ini. sin Oh, sin kurang ah. ya sin A itu kan 7 per 25, tapi dia Ya. dia apa 7 per 25 Mm-mm. itu adalah cos B, Mm-mm. tapi dia Cos B. sin A dia tulis 7 per 25, artinya dia mengisi asalan gitu kan. Iya, Padahal sudah ada di atas kurang. gitu kan Berarti rumus dia itu jadi rumusnya. ya cos A sin A Sin A-nya terus itu dia nggak pas dia cos B menjawabnya. sin B itu. Itu balik Oh, ininya rumusnya. oh, tidak hati-hati, Itu jadi tidak ya. hati-hati. Oh, ini sering terjadi. Mungkin karena Iya. buru-buru gitu. Mm-mm. Putar Jadi, sedikit soalnya gitu kan. iya, Nah, ya prinsip. Kesalahan prinsip di penggunaan sini rumus ya. kesalahan algoritma. Nah, ini Nah, berikutnya kesalahan kesalahan algoritma. algoritma atau prosedur. Mm, mm. Nah, kita lihat ya. Jadi contoh jika A sudut lancip dan A derajat sama dengan 4 per 5, hitunglah sin 2A derajat, cos 2A derajat, tangen 2A derajat. Penyelesaian Ya, BC karena kuadrat. apa tidak dilukiskan dahulu Mm-mm. segitiganya. Jadi kan dia lancip di mana lancipnya kan nggak kelihatan gitu kan. Iya, itu salah. Jadi posisinya salah. Hmm. Penyelesaian BC kuadrat sama dengan, enggak ada gambar. Harusnya Oh, ini harus, benar ini. Iya. Yang ini yang benar kayaknya, Bu. hmm. Penyelesaiannya BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. BC kuadrat 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ini udah pasti makai ini apa namanya? Pitagoras, teorem Pitagoras. Ya, harus dia lukiskan terlebih dahulu segitiganya gitu kan. Kalau tidak Ya, dilukiskan, kita yang mengoreksi kadang-kadang juga eh, oh, tidak tidak apa, tidak teliti. ya, Hmm, tricky jadi. tidak, Jadi sin A derajatnya 3 per 5, tangan A derajat 3 per 4. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sama dengan 2 kali 3 per 5 kali 4 per 5 sama dengan 24 per 25. Jadi cos 2A-nya eh, cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 4 per 5 kuadrat kurang 3 per 5 kuadrat sama dengan 7 per 25.
tangan 2A sama dengan 2 tangan A per 1 kurang tangan kuadrat A. Tangan 2A sama dengan 2 kali 3 per 4 per 1 kurang 3 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 per 1 kurang 9 per 16. Nah, ini hasil akhirnya dapatnya 24 per 7. Nah, ini contoh pekerjaan yang benar. Jawaban menjadi benar karena setiap langkah penyelesaiannya lengkap dan sistematis atau hierarki. Tapi kalau kalau yang lebih bagus lagi dia lukiskan dahulu segitiganya. Iya, Dilukiskan segitiga apa sudut lancipnya di iya, ya harusnya itu. nggak as sudut lancip gitu kan. Eh, Berarti segitiganya ya Dilukis saja. di mana sudut A-nya. Iya, misalnya A-nya di sini, lancip itu. Hmm. Kos kos A itu sendiri kos tadi apa gitu kan? Kos Ya, di lancip. sini Kos berarti di mana angka 4 di mana angka 5. jadi angka kos A-nya 4 per 5. Nah, di sini tadi maksudnya. Sini 4 ya. Kos. Kos ya sih. Nah, ya gitu kan. Ya, Terus, ya, di sini nah, 3. jadi harus kalau guru Ah, pun memang harus ya, dibiasakan terjemahkan dahulu gitu kan. iya. Kalau kita koreksi juga nggak bisa Nah, jadi ini lihat itu aja. sin A-nya kan Hmm, kelihatan yang ditanyanya sin 2A gitu ya. Sin mm, 2A derajat, cos 2A derajat, 3 per 5. sin A aja berapa itu kan. Hmm. Kos A-nya. Di cos A-nya yang 4 per 5 ya. Iya ya. Ya, Cos A 4 per 5 ya. 4 per 5. Per 5. Oke. Jadi, 3 per 4. Sin per cos. Nah, hmm, dan seterusnya bisa gitu ya, dan ya. seterusnya sudah dapat. Nah, jadi wajib kayaknya siswa itu melukiskan segitiganya terlebih dahulu. Mm-mm. Kita baca gini aja kadang-kadang lupa kan, Iya, lupa. Jadi kalau bisa sudah salah digambarkan posisi ya. begini, ya, jadi kalau nanti ke bagian mengajarkan trigonometri wajib di-sket dahulu gambar Mm. segitiganya baru. Oke, lanjut lanjut Pak tadi. Ini yang benar ya tadi kan. Nah, Ah, ini yang ya. konsepnya. Nah, jadi katanya sin A derajat sama dengan 3 per 5 tangan Karena A derajat ya. tangan A-nya, Oh, oh ya. dia cari di sini kelihatannya. Ini udah benar. Kalau di ininya sisi-sisinya udah benar. 3 sin A derajatnya 3 per 5 tangan A-nya 3 per 4. Jadi sin 2A-nya sama ini 2 sin A cos Cos A. A tinggal Nah, ya dikali-kaliin. tinggal dikali 32 dapat 25. Hmm. Cos 2A-nya cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Cos Cos 2A sama cos dengan kuadrat. 40 kuadrat kurang 35 kuadrat 7 per Hmm. 5. Tangan 2A sama dengan 2 tangan 2 per 1 kurang tangan kuadrat A. Tangan 2A sama dengan 21 per 32. Rumus pun Contohnya, hafal dia ya. heeh. Iya. Tangan 2A itu apa? Hafal dia gitu. Ya sudah tingkat tinggi soalnya kan Iya. sudah masuk ke tangan 2A. Ini salah di sini kata. Perbandingan hasilnya tadi apa ini? Ini
Jadi sin A-nya sin 2A cos A. Oh, sin 2A cos A dia salah meletakkan ininya. Ini 4/5, seharusnya 3/5. Cosnya harusnya 3/4. Sini dia Oh, nilainya. Salah memasukkan nilai ininya. sin Sin tambahnya. A-nya. Ini masuk nilai ya cos A. Cos A udah benar 4/5. Tapi yang sin A-nya dia 4/5 juga. Harusnya 3/4 di sini. 3/5. Ya, tiga tiga per per 2 lima kali kayaknya tiga enggak. per lima Ya, harusnya Iya. 3/5 kali 4/5. Ah, ya. Di sini salahnya. Lupa. Itu. Disamainnya aja itu kan Ya, ya. ini yang salah. Heeh. Terus cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Cos A-nya 4/5. Benar. Sin A-nya 3/5. Benar. Tapi hasilnya 7/5. Berarti enam 4 belas. kurang 3. Padahal kuadrat kan. Lupa Oh iya. dia Iya, mengkuadratkan. mengkuadratkan. Iya. Jadi dia menambahkan nih kayaknya. 4 tambah Iya. 3 7 Tambah. per 5. Oh, Yang penting, salah yang pen, perhitungan. yang penting dijawab. Tuh Benar lupa dijawab. dia mengkuadratkan. Jadi kelihatan ya bahwa rumus dia hafal kadang-kadang memasukkan angka tidak pas. Sudah masuk angka pas mengali operasi ya Hmm, mengalihkan pecahan tidak pas. Itulah permasalahan. Apalagi iya, kalau kalau habis COVID dilakukan ini ya, iya, dilakukan Bu. perhitungan. Karena membaca saja banyak yang tidak bisa katanya kan, Iya, membaca apalagi berhitung, apalagi begini gitu kan. iya, Banyak sekali ya sudah ini. iya. Ya lanjut Pak, Terus Pak yang terakhir Rudi. ini tangan gitu ya. Tangan 2A sama dengan 2 tangan A per 1 kurang tangan kuadrat A kuadrat A. Rumusnya udah benar. Mungkin dia masukkan Cuman nilainya dua nih yang tangen salah. itu dari mana dia Ta- eh, mendapatkan 2/3/4 ya, tangennya tadi dari tangan belum A-nya, iya tangannya belum 2 kan ya? berdasarkan anu kali ya berdasarkan gambar tapi dia nggak bikin gambar dari mana dia Ya, dapat angka-angka. iya. Mungkin dia udah paham prinsip apa namanya segitiga siku-siku tadi. Di tangen A di sini adalah 3/4 di sini kan Iya, ya. benar. Nah, Ini sementara masukkan dua tangan. tangen A Oh, yang di bawahnya. ya 2 dikali 3/4 ya cuma Oh, tangen tiga A per empat kuadrat ya. ya Ah, 3/4 benar kuadrat juga sih. ya. Nah, Hmm, ini benar ya. Ini benar. hmm, Ini benar. Ini benar. hmm. 9/16 benar. Ke bawahnya kayaknya. Ini 3/2. Tapi dia dia Cuma salah besar kan kan. tidak sistematis katanya. Iya. Nah, kenapa sih? Tangan dua A, dua tangan A, Nah, bagi kurang tangan ya kuadrat. ini benar. Hmm, 3/2 benar. Ini 16/16 kurang 9/16 Benar. benar. 3/2 benar. Ini 7/16 benar. Nah, ini yang salah. Oh, ini yang salah. Nah, di Ya, sini dia oh, nggak dibalik. ah, nggak dibalik. Dia nggak kali dibalik. tidak lupa membalik. Lupa berbalik. Harusnya 16/7. Iya. Iya, Ah, iya. langkah kerjanya Konsep tidak pembagiannya sistematis. salah. Jadi bukan tidak sistematis tapi tidak teliti dia Iya, sebenarnya nggak itu kan. teliti. Tidak Heeh. teliti dia Iya. itu. Ya oke. Jadi menyebabkan Lebih ke hasilnya kesalahan salah. konsep sih ini. Iya, tidak teliti. Tidak telitian. Iya. Kita 3 kali 3 kadang-kadang 6 hasilnya. Iya. Oke. Ya, Ini misalnya karena ada. ya Heeh. aturan trigonometri ini sangat banyak ya. Mm-mm. Ya lanjut. Strategi menyelesaikan soal matematika, katanya. Memahami soal, merencana, merencanakan, mencari penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, dan melihat kembali.
hasil. metode penelitian, Ah, metode pen- penelitian. Habis ya, Bu. ya ternyata nanti berapa persen yang ini kan. Nah, kita lihat. Nah, kalau tadi kan apa? Guru ini karena guru memeriksa, ini guru memeriksa dia Ya, langsung dia komentar di kesalahan ini terjadi kesalahan konsep gitu kan di apa dibuatnya penjelasan itu kan. ya, ini, Bu. Jadi Hmm. presentasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pokok bahasa trigonometri. Jadi ini tabel presentasi kelas siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri untuk Nah, kesalahan jadi untuk KPA. kesalahan konsep, nah itu kan, ya Jumlah itu kan. kesalahan 117.941. Jumlah kesalahan maksimalnya mungkin sama ini. Presentasi kesalahan 91,41. Ini kali konsep tadi ya. Konsep ya 91,41%. Di prinsip itu 61,72%. lumayan itu kan. Nah, Iya. banyak. Ini aljabar yang ketiga 63,28%. Jadi yang paling tinggi itu di konsep. Nah, sini. Salahnya sangat tinggi. Mas, masa 61,72 masuk rendah, nak. Iya rendah. Ini intervalnya mungkin Menurut dia rendah. mungkin membuatnya Iya, intervalnya tapi sih gitu. tidak ada interval. Oh Oh ya, ini ya, Bu, nah sangat rendah, 0 sampai 50% rendah. soal Oh, rendah, 50% sampai 64 rendah, oh ya, 65 sedang, sampai 79 sedang, sedang. nah, 80 sampai 89 tinggi, Nah, 90 sampai 100 sangat tinggi. Ya, terus lihat lagi. Oh, ini beberapa contoh kesalahannya. Iya, Beberapa contoh kesalahan siswa diketahui cos A sama dengan negatif 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Sudut A dan sudut B tumpul. Karena sin A tambah B dan sin A kurang B. Penyelesaian jawaban siswa cos A sama dengan negatif 4/5, maka sin A sama dengan 3/5. Kuadran 2. Sin B sama dengan 5/13, maka cos B sama dengan negatif 12/13 kuadran 2. Sin A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, ini katanya terjadi kesalahan konsep, yaitu ketidakmampuan siswa menetapkan rumus sinus jumlah yang sebenarnya sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi terbalik dia itu enggak dia kos kos posisinya. aja dia, enggak Iya, dia kos cos kos sama sin sin, cos, sin sin sin. sin. Nah, Nah, ini ternyata kan sini sin sudah A cos sin B A kos B, kos B kan, sin A. cos A sin B. Ini sering terbalik-balik ini. Ini Nah, termasuk yang suka-sukanya, bikin bingung suka-sukanya ya. dia, Tapi ya. memang Nah, apa nama rumus sin kalau udah A tambah B baik sin dengan cos ini sering terbalik-balik, Bu. Memang dulu kan sering merasakan juga yang mana ini terbalik posisi. Ya, Kak, terus saking banyaknya iya, rumus, jadi segi dia banyak yang ingatnya sering terbalik. salah. Mm-mm. Sin A kurang B, sin A kos B. Iya. Oh, dia mengambil rumus. Oh, enggak juga ya. Sin A cos B, sin A cos B. Ya, gitu. Ya, sepertinya dia Sin sin A tambah ini nih, memiripkan dengan A karena ya tambah, dia bikin tambah-tambah kan. ini Karena nih ini di kayaknya, bawah kurang, iya, dibikinnya kurang. Tapi mm, dia nggak hafal rumus yang sebenarnya. iya, Dia ya. ngafalnya gitu. Apa ini nih rumus apa? Apa sin cos A tambah B kayaknya. Jadi sebenarnya ini ya rumus sin A tambah B, Ah, sin ya, A itu yang cos B tambah cos A sin B. Dibalik-balik ya rumusnya. Jadi dia udah kesalahan
di sini tadi ya, sehingga penyelesaiannya juga udah pasti salah itu. Ya, karena rumusnya salah Mm-mm. ngingat ya, Ya, salah ngingat. Ya itulah kenapa salah banyak itu baru sin ya, belum belum masuk yang sinus kosinus ya. tangen kotangen sekan kosekan. Oke. Nah, Belum lagi yang sudut-sudut istimewa yang 190 mm, derajat, 180 derajat itu banyak lagi. ya, ya, ngapalkan rumus. Ini sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Ini kita benar ini. Nggak ada penjelasan kesalahannya. Terus bawahnya tanpa menggunakan kalkulator hitunglah 105 derajat. Nah, ini yang tadi. Oh, ini penjelasan yang tadi ini. Katanya untuk tangan 105 derajat sama dengan tangan 60 derajat tambah 45 derajat. Jadi terjadi kesalahan algoritma atau prosedur dalam menyelesaikan soal dikarenakan ketidakhierarkiannya atau tidak sistematisnya setiap langkah yang menyebabkan hasil akhirnya salah. Hasil sebenarnya negatif dalam kurung 2 tambah akar 3. Karena dia Salah. membagi 4 dengan min 2 itu dia bikin ini iya sudah sedikit lagi kan. Jadi di mana Empat di salah? bagian terakhir itu di sini 4 tambah 2 akar 3 dibagi min 2 kan Oh dia iya, keliru ini itu hasilnya. di sini. Nah, Jadi 1 kurang akar 3. ya min 2 tambah akar Seharusnya 3 karena 4 bagi 2 aja yang salah. iya. Nah, ini kan seharusnya bagi 2, seharusnya sini 2 Ya, hasilnya. Ah, Ya, entah bagaimana cara dia membaginya meleset min, deh. kan. min dua harusnya. Entah bagaimana Min caranya dua, dia min Kalau membaginya. tambah tiga harusnya. Dia, kalau dia soal mungkin dia kurangkan terlebih dahulu 4 tambah 2 ya 4 oh yes nggak tahu pula. Salah. Lanjut ini lanjut Pak. kalau soal ini soal esai sama guru mungkin udah dimaklumi lah gitu kan. Tapi kalau soalnya pilihan ganda Ya, bingung nanti atau ada juga yang ini jadi salah padahal udah panjang-panjang buat Iya. dari Iya, situ butuh operasi ketelitian juga kan. operasi Iya, aljabar. Nah, operasi aljabar operasi ya. aljabarnya lagi. Iya, udah Nah, panjang-panjang menghitungnya ini. ya Meleset di akhir. tidak teliti. Iya. Inilah matematika nih, mau ini sampai akhir ya. Mau selesai sampai akhir. Terus lanjut, nyatakan sin 150 derajat cos 15 derajat ke dalam bentuk jumlah atau selisih. Kemudian tentukan hasilnya. Penyelesaian atau jawaban siswa. Sin 150 derajat cos 15 derajat sama dengan setengah sin 105 tambah 15 derajat tambah sin 105 kurang 15 derajat. Sama Nah, dengan, cuman dia tidak mencari sudut istimewa. Oh, sudah istimewa jadinya itu ya. iya Bu. Tunggu Nah, ya. apa yang Sudah. Ini udah, ini dia kan menuju ke sudut istimewa. Sin 120 tidak derajat mampu menggunakan dikali rumus sin. perkalian sinus. Ya, nah, ini kesalahannya katanya. Terjadi Dan kesalahan setengah prinsip sin. dikarenakan siswa tidak mampu menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus yang menyebabkan jawaban menjadi salah. Yang sebenarnya setengah dalam kurung sin 120 derajat tambah sin 90 derajat sama dengan setengah kali sin 120 derajat ditambah satu. Oh, saja balik ke sini ada setengahnya di sini. Itu ya. Nah, harusnya. Nah, ini setengah dan kurung sin 120 derajat tambah sin 90 derajat. Harusnya seperti ini. Nah, terus yang ini juga salah di sini gitu ya. Nah, seharusnya ini setengah dalam kurung sin 120 derajat
Nah, tambah satu. Nah ini kata, nah ini Bu. Sin Mhm. 90 derajat itu kan satu hasil. Hasil akhirnya setengah dalam kurung sin 120 derajat tambah satu. Kesalahan prinsip di sini. Ini udah benar kalau di sini. Proses ini udah benar. Ya, salah salah Nah, dalam ya. menjabarkan itu dia itu. Ya. Apa ini memang berhenti sih 120 derajat tuh istimewa Bu? Ini ada nggak nilainya? 120 Masuk kan bisa istimewa. dari Bisa sembilan dipecah puluh lagi ya. tambah 30, ya. Oh, mungkin belum selesai di sini karena dia udah Heeh. salah di sini kan Belum, berhenti. belum langsung langsung dibulatkannya 120 itulah. Iya. Ada nilainya, ada seistimewa sudut istimewanya itu. Karena dia mikir sin 90 derajat itu kan satu. Mm-mm. Jadi satu ditambah dengan sin 120 mungkin dianggapnya satu sin 120 itulah hasilnya. Iya. Padahal kan enggak, masih satu berharga, bukan perkalian, itu kan penjumlahan. Iya. Mm-mm. Butuh butuh Itu. memang butuh Salah prinsip. ketelitian ya. Jadi ceroboh, ceroboh. Lanjut Pak tadi. Eh, Oke. eh. Hasil wawancara. Hasil wawancaranya kita lihat. Ada pemecahan. Tapi kan wawancara nasib analisis peneliti yang pada tiga orang siswa melakukan kesalahan. Ketiga siswa tersebut dijadikan responden berdasarkan persentase kesalahan rendah, sedang, dan tinggi yang ditelusuri langsung dan bebas terpimpin mengenai kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika pokok bahasan trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda. Nah, mana sih wawancara? Nah, dari hasil wawancara dengan tiga orang responden dapat diuraikan bahwa kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri merupakan penyimpangan terhadap hal yang benar. Kesalahan tersebut disebabkan oleh rendahnya frekuensi belajar siswa. Oh, rendahnya frekuensi belajar siswa. Misalnya, siswa kurang berlatih Tak mengerjakan belajar. soal-soal latihan. Ya, sehingga betul-betul soal yang tidak mirip dengan contoh-contoh soal sebelumnya, ketika diberikan tidak mampu mereka selesaikan. Kurang belajar lah, ya. Kurang menjaga soal-soal yang berbeda Mhm. maksudnya. Karena karakteristik kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan yang mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan bahasa, dan komunikasi dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku serta kesulitan belajar akademik menunjukkan adanya kegagalan pencapaian pada prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan ini mencakup penguasaan keterampilan membaca dan menulis dan kurang dikuasainya materi persyaratan yang harus dimiliki untuk mempelajari pokok bahasa trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus dan kosinus, dan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. Di sisi lain, kesalahan tersebut disebabkan siswa tidak memahami soal, tidak mengetahui apa yang ditanyakan, tidak mengetahui data yang ada, dan tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam penyelesaian soal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan secara umum bahwa kecenderungan penyebab kesalahan yang dilakukan siswa kelas 2 Teknik SMK Negeri 5 Baru dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri dipengaruhi oleh faktor dari dalam
diri siswa, faktor internal, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam belajar atau disfungsi neurologis. Alternatif Hmm, pemecahan. Untuk lebih seperti memperkecil kesalahan yang dilakukan siswa pada masa yang akan datang, dikemukakan beberapa alternatif pemecahan sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran remedial. Ya, ada beberapa pemecahan di sini. Oh, yang kedua, bimbingan di luar kelas. Yang ketiga, belajar kelompok. Yaitu apa, penyelesaian masalahnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Satu, kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal matematika, pokok bahasan trigonometri, rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus dan kosinus, dan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. Itu yang kesalahan apa, kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kesalahan konsep yang dilakukan siswa kelas 2 teknik SMK Negeri 5 Baru dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri sebesar 91,41% kategori tinggi. Kesalahan prinsip yang dilakukan siswa kelas 2 teknik SMK Negeri 5 Baru dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri sebesar 61,72% kategori rendah. Kesalahan algoritma yang dilakukan dan menyelesaikan soal-soal trigonometri 63,28% kategori rendah. 5. Penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa, faktor internal, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam belajar atau disfungsi neurologis. Coba. Habis ya, saran. oke. Terima kasih Pak Rodi. Ya. Jadi sudah bertambah ya. Ada yang apa mendapatkan beda dari yang sudah ditayangkan? Kan trigonometri ini banyak ya. Kalau ada lagi tambahan gitu, Ibu Siska? Dari tadi sebenarnya kemarin-kemarin juga nyari yang soal cerita, Bu, analisis dari soal cerita, tapi nggak ada. Enggak. Belum belum Eh, nemu rata-rata yang kesalahan kayak Secara yang ditampilkan Sola tadi, kayak yang ditampilkan Pak Rodi. Tapi kan kalau soal cerita kan ada beberapa soal yang mungkin kesalahan dalam mengartikan ke ini matematika kan, secara matematika. Tapi nggak nemu saya. Mungkin ada kawan-kawan yang lain. siapa yang memungkinkan Ibu? Mungkin saya Bu coba Bu. Oke, ya, silakan. Jadi ini Bu, Nah, ini tadi soal persiapannya. cerita. Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi trigonometri ditinjau dari langkah Polya. Kuliah itu ada 4 ya. Ini saya juga belum baca, Bu. Cuma judulnya kan soal cerita, makanya coba. Langsung. Hmm. Iya, ini pendahuluan saya. Oh, Yang langsung ke dilihat ini menurut aja ya, Bu. tahapan-tahapan polianya aja dilihat. Oh, tahapan Tahapan Polya kita polia itu cek. ada 4 biasanya. Ada nggak ini, Bu? Ada Oke. penelitian, ya, ya, oh, sudah langsung ya, gitu ya. Baca Iya, Polya. agak perbesar, agak membaca grafiknya ini. Coba membaca grafiknya. Nggak, bisa diperbesar sedikit biar terbaca. Kita kurang terbaca nih grafiknya. Ini ya, terbesarnya. Sedikit lagi. Hampir sedikit lagi.
Ini ya, Bu. Ah iya. Jadi ini polia itu kan ada empat tahapan. Yang tahapan pertama itu memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang tiga melaksanakan, yang keempat menyimpulkan. Ini kenapa dia menjadi lima dia di sini ya? Jadi yang Iya, tapi di ininya 4, Bu. ya itulah Di sininya 4, kenapa tapi di di sini ininya 5. lima. Mungkin ada yang tidak menjawab barangkali atau bagaimana kurang jelas gitu ya. Ini ada, Bu, Ya, coba keterangannya di bawah. ada Coba penjelasannya di bawah coba. ada nih ya. Ya nih, bahwa besarnya presentasi rata-rata kesulitan siswa memang masalah adalah 25%. Ya, 25% ya. Terus menyusun. rata-rata kesulitan siswa dalam menyusun rencana 16%. Presentasi data kesulitan siswa melaksanakan rencana penyelesaian 24%. Oh, yang tidak Presentasi mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 1/4 16%. Ini yang ya, sulit. Ya, ini harus tidak jelas jadinya ya. iya, 16%. Artinya karena dalam apa kita membaca grafik eh, harus membaca dulu penjelasannya ya. iya, Bu. Nah, jadi begitulah untuk kalau soal cerita untuk trigonometri yang yang bisa itu cuma 16%. Iya, Bu. Yang kesalahan terbesarnya justru di tidak paham masalah, tidak paham, Iya, dipahami ya, tidak Bu. paham masalah Dipahami. bagaimana bagaimana paham dia mau menyelesaikan itu kan. Tidak Iya, paham masalah ada 25%. Ada yang 75% paham masalah tapi nanti dari yang paham itu 24% tidak bisa menyelesaikan gitu kan. Dia tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu kan. Itu, iya, apa langkah memahami masalah itu dia bisa menyebutkan apa yang diketahui, apa yang ditanya itu kan. Ini yang diketahui dan ditanya saja sudah 25% sudah tidak bisa itu kan. Tidak bisa melangkah dia itu berarti. iya. Hmm. Nah, yang sampai selesai itu hanya yang semuanya sampai 16%. 16%. Begitu saya tentang trigonometri. Oke, jadi Lanjut, Bu. ya lanjut lanjut lah. Ya, Nah, ini per langkahnya tadi, Bu. ya, Yang dia sudah menjabarkan 25% kesulitan siswa dalam memahami masalah. Jadi di sini ada soal ceritanya. Oh, ini soalnya ada 4. Ini soal pertama 5%, soal keduanya 10%, soal ketiga 50%, dan soal keempat 35%. Ini contoh yang nomor 4. salah satu Ya, contohnya kayaknya. ya, Nah, jadi dia ada soal-soal cerita sepertinya mengenai mengukur tinggi, mungkin ini tinggi apa ini Bu? Soalnya juga nggak ada, nggak ditaruhnya ya di sini soalnya tidak ada soalnya. cuma di contoh Eh, jawabannya aja ya. iya, Diketahui heeh, pohon yang berjarak untuk sudut pelasi 30 terukur sampai mata adalah terukur sampai iya. mata terukur satu koma Mungkin ini enam tinggi pohon ya Bu, kayaknya Bu, tinggi pohon. Iya, harusnya di Hmm. sketnya juga segitiganya dulu gitu kan. Ya, iya Bu, biar tahu. Nah, jarak siswa hanya terukur kan dia kan itu kan. Terukur sekian Iya, apa aja maksudnya sampai mata katanya kan. iya. Terukur sampai mata. Dia belum bisa Kita menerjemahkan itu ya Bu, belum iya, memahami tadi. iya itu dia. Jadi masih sulit karena mungkin Iya, karena tidak digambar Bu ya. Kalau digambar iya, mungkin dia kan kelihatan yang iya, mana yang tinggi jarak, kemudian yang mana iya. sudut, yang mana jarak antara yang melihat dengan pohonnya seperti itu ya Bu. Iya, Ini keterangannya di sini. iya. Siswa masih mengalami kesulitan dalam pemahaman bahasa yang ada pada soal cerita. Seharusnya Tinggi dituliskan tinggi jarak pohon. siswa ke pohon ya, Nah, empat itu koma tiga ya siswa meter. ke pohon sejauh 4 ketika dia bilang Empat koma tingginya tiga. tadi itu kan benar-benar dia nggak ngerti kayaknya tuh. Tinggi pohon yang Ah ya, berjarak dia tulis Bu. ya Jarak dari tinggi mana pohon kan yang ya? berjarak ya kita bacanya kan Jakarta kan tinggi pohonnya Bingung ya 4. Bu. Iya. Ah,
Kemudian evaluasi. Jadi ya infonya dia si si dan eh, siswa terukur sampai mata 1,6. Dia ya, terukur sampai mata itu dia nggak ngerti juga dia. Ya iya, harusnya kan dibikin sketnya dulu tuh. Ada ya dari mata betul. terus tinggi gitu kan, tinggi orang. Ya tapi di level mahasiswa aja kemarin eh, Masih sama. apa semester yang lalu kan mahasiswa membuat klinometri itu coba ambil data gitu gitu kan, mencobakan gitu kan. Nah, dia coba kan salah ternyata tinggi tinggi pohon tuh ada yang sampai 60 meter. Tinggi pohon di Unip gitu kan, mana mana pula ada tinggi pohon sampai 60 meter di Unip gitu kan, nggak ada gitu kan. Itu level mahasiswa gitu kan, keliru dia mengambil dari mana dia menghitungnya itu kan, mengambilnya mungkin betul jadi tapi melakukan penghitungan dari hasil pengamatannya keliru. Iya, Bu. Eh, lanjut lanjut lagi. Ya, jadi kesalahannya adalah mengubah bentuk cerita ke bentuk matematika, ke model. Mungkin tadi karena tidak ada gambar, jadi dia agak susah untuk apa, mengubah ke kalimat matematikanya, Bu. Kemudian yang ini contoh yang pertama yang memahami. Kemudian yang berikutnya kesulitan dalam merencanakan penyelesaian masalah. Ini ada 16% tadi rata-ratanya. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya dia gitu kan, tapi itu sudut sudut depresi, apa itu sudut depresi. Ini soalnya kan kita nggak tahu apa tadi, Bu. Tapi ini jawaban dari siswa diambilnya seperti ini. Ya, membuat rencana penyelesaian masalah itu ya. Iya, Hmm. Tanyanya A C versi C, padahal enggak itu kan. Jadi, iya, karena mungkin melihat apa tuh, contoh-contoh soal yang pernah diberikan guru dia iya mungkin. dia salin Jadi dia aja gitu kesalahan. kan. Yang penting Iya, jawab itu kan. iya, Padahal kasusnya iya kan betul, Bu. ya enggak paham gitu kan. Iya. Paham dia rencana. Jadi ini pada tahap ini siswa terlihat kesulitan karena rumus yang digunakan siswa itu kurang tepat. Tadi seperti yang sampai Ibu sampaikan, mungkin dia hanya mindahkan dari contoh. Jadi pikirnya mungkin semua itu sama rumusnya, Iya, padahal mungkin kasusnya berbeda sisi beda. AB, kayak ABC-nya itu ya, Bu. Iya. A, B, C-nya di mana? Mungkin seperti itu. Jadi Jadi dia kurang sebelumnya tepat. gurunya memberikan contoh seperti itu dia salin aja dia isi-isi kata Iya, aja itu kan. iya Bingung betul. dari mana dia mendapatkan gitu kan. Padahal kan harusnya kan dia Iya, membuat gambar gambar orang, gambar pohon, nah, terus iya. nah, atau gurunya nggak mencontohkan cara mengukur pohon gitu, tinggi pohon, Iya betul. ya tidak Heeh. apa, tidak melakukan praktikum gitu kan. Iya, Jadi Bu. kasih soal itu siswa ada yang bisa, ada yang enggak kayaknya nak. Mhm. Tapi banyak Iya, yang Bu. eh, tadi banyak yang tidak paham tadi kan. Iya betul. Ini ini juga D-nya nggak tahu di mana nih. Kalau dari gambar kan nggak kelihatan ini, Bu. Heeh, Ini heeh. tahu-tahu ada AD, ada CD, padahal D-nya nggak tahu di mana posisinya. Mungkin Karena kalau di gambar, sebelumnya guru mungkin memberikan contoh rumus iya, menggunakan gambar seperti itu rumusnya itu. heeh. Jadi Iya betul. persoalannya Itulah sudah beda, tapi dia masih menggunakan eh, rumus yang sama ya, Bu. rumus yang itu. Jadi harus ada praktikumnya sebenarnya kalau untuk menghitung tinggi tinggi pohon. Iya betul. Ada praktikumnya itu mahasiswa aja tinggi pohon di UNEP ada sehingga dia dapatkan 60, ada tuh 60 gitu, gitu kan. Wah itu masa tinggi sekali. Mobil aja paling tinggi 2 meter. Pohon itu cuman sekian sekian kali mobil, kita bilang kan. Sekian ada mobil di bawahnya kan. Sekian tinggi mobil. Gak sampai tuh 60. Bagaimana itu caranya? Ulang lagi ngukurnya. Itu level mahasiswa, tuh, apalagi siswa gitu kan. Iya, Bu. Jadi ada juga kesalahan dari guru sebenarnya itu kan. Kita nggak tahu. Iya, Kita nggak tahu. Nah lanjut. iya, Bu. Kita lanjut. Hmm.
Yang berikutnya kesulitan dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Nah, tuh. Ini ada Sudut elevasi 24% di sini. berarti dia ini kan jarak Ya, kelinci dan elang, tinggi elang dari tanah, tinggi elang dari tanah itu. Oh, ini beda soal kayak ibu nomor 2 bukan yang tinggi pohon tadi, beda lagi. Di beda-beda nomor lagi. duanya dia mencontohkan, Ya, iya. Tapi intinya tetap sama, mau mencari tinggi elang dari tanah. Berarti kan sama aja kayak tadi kan tinggi pohonnya ya Bu yang dicari. ya, Sebenarnya sama. jarak elang ke tanah. Ini Ah, eh, di, di salah melaksanakan rencana penyelesaiannya. Coba coba. Siswa sudah dapat melaksanakan rencana penyelesaian namun masih terdapat kesalahan dalam menghitung. Seharusnya nilai X adalah 9 akar 3. Berarti di sini oh, Bu ini. 18 kali lupa dia kali Iya, setengahnya. Kan iya punya betul akar Bu. 3 Harusnya, lupa dia. iya 18, berarti harusnya ini. tidak teliti. Tidak Hmm, teliti dia. Ya, ini ya tidak Bu teliti harusnya dia ini dalam menentukan dia udah benar itu jarak kelinci ini kan. harusnya Hmm. 9 akar 3 ya Bu. Karena dia setengah dari 18 ya Bu. Ya, Di sini. 9, ya. Jadi lupa dia mengalihkan setengah. Mm-mm. Jadi Sudah dia ngerti juga salah dia sudut melaksanakan rencana. evaluasi ya, elevasi. Sudah pasti. Ngerti dia sudut elevasinya tuh. Iya, Bu. Sudah ngerti, sudah paham, tetapi tadi dia sudah benar ini apa memasukkannya. Kemudian ini keterangannya juga sudah bagus, maksudnya sudah konsepnya sudah memahami. Dia salahnya di sini ya, Bu, di melaksanakan rencananya di Tidak langkah-langkahnya hati-hati, ini sepertinya. tidak Ya, tidak kurang hati. hati-hati. Mm-mm. Berikutnya yang keempat, kesulitan menyimpulkan. Kesulitan dalam menyimpulkan dan mengaitkan jawaban yang diperoleh dengan unsur-unsur yang ada dalam soal. Ini 19%. Nomor soal dia tulis nomor soal. Iya, soal. Benar. Nah, itu. Nah, ini udah soalnya nomor 3. Tadi soal nomor 1, nomor 3 ini. Dia udah dapat jawaban Iya, tapi nggak dibuat kalimatnya kesimpulannya nilainya ya Bu, apa ya, itu tidak kan. tidak tahu. Padahal kalau Ya, soal soal cerita itu kan yang paling penting adalah kesimpulannya. Kemudian dari awal kita masukkan diketahuinya apa saja, kemudian gambarnya seperti apa, kemudian ditanyanya apa, langkah-langkah baru ke kesimpulan. Harus ada kesimpulan kalau soal cerita itu. Misalnya apa? Misalnya tinggi, jadi jadi tinggi pohon adalah Hmm, sekian seperti ya, itu ya Bu. harus dilatih. Kadang-kadang Hmm. guru guru kurang melatih pula diketahui apa Lupa ya Bu. nilainya apa Kadang lupa Bu. gitu. Guru Iya, kalau kalau sudah berkaitan ya, dengan polia itu memang kita harus harus membiasakan diketahui apa, ditanya apa. Ya kadang-kadang ya, gurunya dalam mengajar enggak membiasakan gitu kan. Nah, sementara ketika iya Bu. ujian kita meminta dia karena di apa di proposal polia kalau polia misi gitu. Nah, kita hendak Ya, melatihnya kejut sendiri gitu kan. iya Bu. Nah, itu yang terjadi ini biasanya ini seperti ini kan. Ya, Diketahuinya dia dia tidak tulis, ditanya tidak. dia tidak tulis gitu kan. Dia cuma Iya Bu. dari gambar-gambar aja gitu kan. Mm-mm. Jawaban dengan tulis unsur-unsur yang ada pada soal. Oke, lanjut. Gitu. Jadi Nah, jadi jadi kesimpulannya tujuannya tadi itu Bu. ya lanjut. Jadi Silahkan. kesimpulannya kalau untuk soal cerita itu sesuai dengan yang Polia tadi masih terdapat kesulitan siswa dalam memahami masalah, terutama mengubah soal dalam bentuk kalimat Cerita. matematika. Ya, Kemudian yang kedua, merencanakan penyelesaian. ya. Dikarenakan dia lupa atau kurang paham rumus mana yang digunakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Terkadang siswa ini tergesa-gesa, dia menjawabnya
Padahal langkahnya sudah betul, tetapi ketika mengalihkan atau membagi atau menambah itu Ceroboh. Heeh. terobos. Itu. Kemudian yang keempat, tidak ada kesimpulan atau hasil akhir dari soal cerita tadi. Seperti itu. Itu Ya. dari jurnal yang ini. Nah, iya. Jadi kalau pas guru-guru kalau menyelesaikan soal cerita, uh, usahakan menggunakan polya, usahakan kalau kita belajar fisika pasti guru fisika tuh diketahui ditanya penyelesaian. Nah, fisika kan jelas ya kan. Tapi kalau kita di matematika itu kadang-kadang dari sisi guru suka lupa juga membuat diketahui apa, ditanya apa, langsung jawabnya aja gitu kan. Iya, iya Siswa Bu. kan juga nyalin sama gitu kan. Jadi kalau Iya, kalau begitu sudah meneliti tahapannya pol ya, kelihatan jawabannya seperti yang di atas tidak ditulisnya diketahui apa gambarnya dia tahu gitu kan. Langsung dia gambar berarti ini kan dia tahu itu yang iya. diketahui apa. Tapi kalau di polya itu harus ditulis diketahui, ditanya, terus nanti baru Rumus, langkahnya apa gitu kan. langkah-langkahnya. Nah, Iya Bu. rumus yang digunakan apa, penyelesaiannya seperti apa. Terus setelah terakhir nanti bagaimana pula mengaitkan Kesimpulan. antara hasil dengan soal ya Iya, menyimpulkan gitu kan, iya, memastikan benar hasilnya seperti itu. Nah ya Kak, terima kasih ya Ibu Lina. Ada yang mau menambahkan lagi? iya. Jadi sudah tampak ya di di trigonometri kalau guru tidak terbiasa menggunakan langkah diketahui apa ditanya apa jangan heran kalau kalau siswa menjawabnya menjawabnya tidak menuliskan diketahui apa ditanya apa langsung jawab gitu kan. Nah, jadi Iya Bu. dibiasakan aja kalau sudah soal kita tuh ada diketahui ditanya. Siapa yang belum ibu panggil silakan kalau mau menambahkan kalau ada cukup. Cukup kayaknya, Bu. Ah, Cukup Bu. Sudah ada semua, sudah ada mewakili semua. Oke. Kesalahan dari yang kecil sampai ke soal Sampai yang cerita. besar, Yang iya beratnya itu kalau saya, Bu, sebenarnya saya sendiri saja yang berbentuk soal cerita itu kadang lupa artikannya sudut elevasi, sudut yang apa, sudut dep- apa sih satu lagi? Apa sih? ya diketahui ditanya gitu kan sudah oh sudut Iya, maksudnya jadi ya itu aja sudah harus mm, gimana gitu kan, apalagi mm, anak-anak. iya ya 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 jadi Mm-mm. ini jadi artinya yang kita anggap sepele-sepele kadang-kadang itu sangat berarti gitu kan kalau di fisika guru fisika biasanya telaten dia kan diketahui ditanya ibu melihat contoh dulu ya ada nggak ya WhatsApp oh tidak ada di sini ya. Belum ibu buka berarti belum ada tadi ibu buka. Hmm, ibu lihat dulu. Nah, eh, terlihat. Terlihat, Bu. Nah, ini apa tugas Ibu Vera yang dari Lubuk Linggau. Nah, jadi ini sudah kumpulan laporan terakhir itu kan, laporan terakhir semua tugas-tugas disatukan gitu kan, disatukan maunya maunya kalau memungkinkan dibukukan ya kayak yang lalu-lalu itu kan gitu kan, disatukan kalau bisa dibukukan. Tapi kita sudah apa dadakan-dadakan jadi kalau Ibu Merah ya dia mulai dari
pengertian trigonometri. Ya, ini kumpulan dari beberapa artikel juga, tapi di apa? Dibikin rangkumannya sendiri, gitu kan? Jadi pengertian dasar trigonometri, perbandingan trigonometri, nanti identitas trigonometri, isinya ini Ibu Vera, terus banyak sekali ini kan, banyak sekali. Terus permasalahan cara siswa dalam mempelajari trigonometri. Ah, ini sama pemahaman konsep dasar yang lemah, kesulitan dalam mengingat identitas, grafik fungsi trigonometri yang kompleks, jadi dia kesulitan juga. Kemudian penerapan dalam soal kontekstual, yang soal kita tadi, itu kan sering salah. Kesulitan dalam penentuan maksud soal, jadi eh, soal cerita dia ngerti aja enggak, itu kan. Ya, bagaimana dia mau menjawab ngerti aja enggak, itu kan kesamaan dan ketidaksamaan trigonometri, nah strategi penyelesaian soal yang tidak jelas, integrasi konsep dengan materi matematika lain, nah trigonometri ini masuk ke mana-mana, belajar integral kita namanya integral substitusi trigonometri. Integral trigonometri masih bisa kita pahami, kalau sudah substitusi panjang lagi ceritanya kan. Nah, jadi ini kurangnya motivasi dan minat, kesulitan dalam menggunakan alat bantu, variasi dalam tingkat pemahaman siswa, pengaruh lingkungan belajar. Ada Bu Vera membuat ada 12 contoh gitu ya. Ini ya contoh penelitian yang kesulitan dalam membaca, dalam pembelajaran analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika, limit fungsi trigonometri. Kesalahan baca 0%, kesalahan memahami 25%, kesalahan 53%, kesalahan keterampilan proses 61%, kesalahan penulisan jawaban 50%. Jadi dia berdasarkan kesalahan siapa tadi katanya? Ya ada ininya ya. Jadi kemudian contoh spesifik memfaktor kesalahan faktorisasi. Ini contoh, tapi ini oh ya ada scene-nya juga ya. Dia seperti yang tadi soal tadi dia tidak melakukan penyederhanaan terhadap soal gitu kan. Tapi kan sudah ada juga masuk. Nah, ini kalau dia sudah dalam bentuk ada scene-nya gitu. Kurang pandai dia mana yang harus dicoret gitu kan. Contoh ini kesalahan keterampilan proses itu ya. Nah, ini kesalahan eh, apa gitu. Jadi jadi ini apa rangkuman dari beberapa eh, kesalahan dari fakta tadi juga sudah dibahas. Jadi kesalahan prinsip, jadi kesalahan itu berdasarkan ini. Jadi kan masing-masing nggak dapat satu artikel aja, ada beberapa artikel pasti ya. Jadi dirangkum gitu kan, eh, di dibuat kesimpulan sendiri gitu kan. Ini contoh jawaban ini. Tapi ini sudah di di apa di penulisan akhir. Jadi kadang-kadang ibu seperti kemarin UTS-nya membuat modul ajar karena ibu juga nggak ada. Jadi membuat modul ajar kan juga butuh waktu gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, yang ini nih ganti UASnya itu adalah merapikan kembali tugas lalu dibukukan. Nah, ini masuk bagian dari trigonometrinya gitu kan. Jadi dibuat seperti ini dia rangkum, ambil yang penting-penting juga gitu kan. Contoh itu ini apa dengan kakak tingkat ada yang kenal nggak? Nah, ini dilengkapinya juga dengan strategi atau solusi pembelajaran trigonometri gitu kan. Oke.
ke daftar pustaka. Hmm. Nah, jadi ini contoh lain ya tugas autisme, tugas modul ajarnya di UASnya waktu itu dia apa menjelang menjelang pertemuan terakhir baru membuat modul ajarnya. Hmm. Bapak dan Ibu mengumpulkan beberapa artikel. Kemarin-kemarin Ibu ikut share juga kepada ibu-ibu ini karena mereka banyak tugas juga waktu itu kan tugas sama mata kuliah lain banyak. Jadi Ibu share juga ke beberapa artikel gitu kan. Jadi eh, jadi kalau tadi kan utuh-utuh kan ambil contoh, tayangkan contoh. Jadi maunya artikel yang didapat di dipadu itu kan jadi ada sumber sekian artinya eh, ya ada baiknya juga diawali tapi nanti lah terlalu tugas lain karena juga banyak jadi kalau kalau apa bagaimana baiknya melengkapi dulu atau permasalahan lain dulu. Bagusnya lengkapi dulu aja ya itu di masih dilengkapi. Jadi contohnya tuh kira-kira seperti ini tapi ibu tidak bisa share karena ini ada ya belum bisa share belum belum minta izin belum minta izin ke hampir di semua kalau ada yang kenal masing-masing di kakak kelas tuh membuat seperti ini juga cuman beda-beda beda-beda ini cara ya beda-beda bahan yang dipilih ibu stop dulu ya ya nah cuman kalau kalau di apa karena mereka mengajarkan jadi lebih lebih ini di oke kalau begitu nanti aja barangkali yang materi SMP yang kita angkat yang permasalahannya dulu jadi diutamakan dulu permasalahannya untuk materi SMP apa materi yang rasanya yang menjadi momok oleh siswa dan apa itu berdasarkan pengalaman masing-masing bisa lah gitu kan. Ya, kalau secara umum materi apa yang sudah capek kita ngajarkan sudah diulang-ulang itu lagi salahnya nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Apa ya boleh saran dari Pak Rodi apa materi kalau di tempat Pak Rodi itu di antara banyak materi rasa-rasanya yang menjadi momok oleh siswa atau Pak Rodi sendiri juga apa mengajarkannya tuh agak rada-rada marah-marah gitu kan karena nggak ngerti-ngerti juga itu kan. Apa itu misalnya Eh, kalau semuanya masing-masing hampir. kelas kita berbeda-beda gitu kan. Hmm? Iya, apa biasanya kan ya ketika ini kan kalau dia udah konsep awalnya udah merasa kesulitan, ke belakangnya dia juga Nah. sulit juga, Bu. Eh, Misalnya biasanya SMP kan diperkali-perkali aja kayak kelas 7 belum hafal. Nah, itu ke belakangnya repot sekali rasanya. Nah, Mm-mm. kalian aja yang Dimulai dari nggak belakangan setelah mm, COVID ini membaca aja banyak yang tidak bisa kan nah kan itu. tuh bagaimana Hmm. mau menghitung dia membaca aja tidak bisa Mm-mm. gitu kan. Hmm. Seperti ini operasi bilangan bulat saja. Karena belum matang di SD-nya, pas ke SMP gitu kan, eh, kesulitan gitu. Paksa kita ngulang lagi gitu kan. Operasi bilangan bulat, positif negatif itu aja kadang-kadang udah kesulitan itu, Bu. Dikaitkan dengan hutang ngapal dia itu Pak hutang dikaitkan dengan hutang gitu kan. Eh, Kadang hutang dikaitkan dengan makanan, Bu. Ngutang ah, bakwan lah ya. Ngutang bakwan iya. masuk juga. Iya, Mm-mm. tuh. Iya kalau kalau ya dengan garis bilangan, kadang dia Ya, bingung melangkah ke ini depan, melangkah mundur depan. ke belakang atau kali-kali itu kan. Mm-mm. Iya, Ya, nggak kadang di
yang seperti itu. Jadi nah yang paling sulit lah dahulu kalau yang masih menambah menambah itu kadang-kadang ada yang di tempat lain nggak masalah gitu kan. Atau pilih masalah di masing-masing sekolah dulu aja. Kalau sejauh Beda-beda ini topik kalau aja. saya ngajar Bu biasanya yang agak bingung itu masalah persamaan kuadrat yang menyelesaikan bentuk akar-akar persamaan kuadrat. Itu karena mereka persepsinya kan harus menguasai aljabar dulu kan. Nah, paling nggak mereka juga menguasai persamaan linier kan. Jadi itu prasyaratnya udah banyak. Jadi ya benar karena dari awalnya perkalian aja susah, apalagi mulai diterapkan mengenai aljabar mana koefisien, mana pangkat, mana apa namanya variabel, itu mereka sudah bingung. Jadi pas kelas 9 yang belajar persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat itu mulai Bu agak agak payah kita ngajarnya karena itu tadi konsepnya di awal mereka keliru, kadang salah, kadang belum paham sama sekali. Mana yang variabel, mana koefisien aja mereka bingung, Bu. Antara sejenis dan tidak sejenis aja, Ada aja ya ada itu ye, tadi. ya kan? Oh, Masuk Iya, iya. kesulitan gitu. mana Ah, variabel, ya, mana suku yang ah, sejenis, mana tidak sejenis. Kadang yang tidak sejenis malah ditambahkan dengan mereka itu ini nian, Bu. Maksudnya agak-agak iya. susah kalau kalau Jadi sejauh ini Aljabar, saya ya aljabar. jadi nah aljabar. jadi Ya. berarti ya berarti bisa seperti itu. Yang masalah di Siska itu sangat penting, tapi eh, sangat sulit, bisa diangkat itu. Jadi persamaan kuadrat gitu kan, Ah, ya bisa diangkat untuk permasalahan pembelajaran. Bu Siska pilih itu. Kalau Pak Rudi pilih penjumlahan aja sudah susah ini menjumlah menjumlah. Kalau apa mengurang mengurang. Kalau hutang hafal dia tuh. Contohnya dia meminjamkan dia ngutang-ngutang, kaitkan dengan uang uang jajan, hafal dia tuh. Jadi eh, jadi angkat aja permasalahan kalau bisa ditentukan biar kalau bisa berbeda gitu kan. Jadi kita punya apa kalau nanti dibahas jadi banyak ini ya. Jadi banyak waktu kita kan sangat terbatas minggu depan giliran siapa permasalahannya apa. Apa di yang ngatur juga boleh. Jadi Ibu Siska udah tahu dia konsepnya boleh Ibu Siska dulu bikin untuk minggu depan gitu kan. Nah, jadi Nanti saya satu lihat lagi tapi materi. disiapin aja Eh, kalau bisa per- tampil dua waktunya sangat apa kita Mei kayaknya sudah berakhir itu kan Mei itu beberapa kali pertemuan nah gitu kan kita ngangkat permasalahan-permasalahan aja lah dan solusinya kalau bisa ya. Oke, Bu. ya. Diangkat permasalahan tuh contoh solusinya tuh seperti apa itu kan jadi kalau solusinya kalau bikin LKPD ya seperti apa BPL, seperti apa permasalahannya, seperti apa bantuan penyelidikannya, gitu kan. Jadi supaya cocok lah dia kita psikologi ini kita ngangkat-ngangkat masalah-masalah, tapi ide bagusnya yang diangkat pas pembelajaran matematika nanti bermasalah terus kayaknya kan. Tidak ada yang tidak bermasalah. Di kenapa ya? Nggak Apalagi selesai ya masalah. apalagi waktu SD mereka membaca tidak bisa, mengali-ngali Iya, apalagi gitu kan. nah itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus menggunakan lidi untuk contoh apa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ah, kalau kalau pecahan-pecahan tuh ada yang membawa gambar apa makanan pizza gitu kan. Pizza. Kalau pizza tuh apa di daerah sudah ada pizza gitu kan. Jadi kalau di di kota mungkin ada yang sudah biasa bisa bisa beli gitu kan. Mungkin kue baitat kue apa tuh kue bengkulu misalnya gitu untuk contohnya gitu. Jadi diangkat aja ya sekaligus kalau bisa nanti solusinya bisa juga rame-rame
45. Baiklah. Oh iya, foto-foto dulu, foto bersama dulu Pak Rodi. Pak Rodilah Hmm, keluar masuk, Bu, sinyalnya nggak kuat lagi. masih ada di dalam. Boleh bantu aja, Iya, bantu. baru masuk lagi. Silakan di foto-foto dulu. Oke, siap ya. Ibu Lina kemana nih? Ibu Lina bisa Lagi on nggak nyoblos. kamera? Oh gitu. Oke, siap ya. Satu, Sebentar dulu. Ibu nampak tunggu sebentar dulu, sebentar. Hmm. Hmm. oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, pindahkan dulu. Ya, sekali lagi ya. Hmm. Oke, ya bebas. Satu, dua, Hmm. tiga. Hmm. Oke, sudah. Sudah? Oke. Sudah selesai. Ya, 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 baiklah. Eh, Baiklah, sampai di sini teman kita ya. Semoga bisa ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin. selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga Iya, Bu. sehat dan lancar Terima kasih, Bu. dan lancar. Dan Ibu Kasih Bu. pamit ya. Makasih, Ya, Bu. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.